Aulia. Dipanggilnya Kak Aulia aja. Iya, siap. Yang belakang sana namanya Kak Rahmat Hidayatullah. Siap. Bang? Rahmat. Kang Rahmat. Tadi yang ini namanya siapa? Rahmat Pinter. Nah, hari ini seperti yang tadi sudah dibilang sama ibu siapa nama waktu ini? Siapa? Bu Eni. Seperti yang sudah dibilang sama Bu Eni, Kak Aulia akan sebentar dan Bang Rahmat akan sebentar menggantikan Ibu Eni untuk mengajarkan mata pelajaran IPA. Apa IPA? Ilmu pengetahuan. Berapa tuh, Bu? IPA. Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Terus yang mau dipelajari apa Kak Aulia? Kalian bisa lihat seperti yang ada di layar. Nah, tapi sebelum itu Kak Aulia mau tanya terlebih dahulu. Bolehkah lihat kanan kirinya apakah ada temannya yang nggak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk? Itu Alex. Namanya Alex pertama, terus Marsha. Alex, Marsha, terus Udah. Salib, Windy. Yang masuk jangan dibilang nggak masuk. Udah, dua orang. Alex sama Marsha. Sama Jadi Rahmat udah videoin. Oke. Udah. Yang nggak masuk Alex sama Marsha. Marsha. Oke, kalau gitu tadi sebelum Kak Aulia sama Bang Rahmat kesini sudahkah berdoa? Sudah. Semuanya berdoa nggak? Ada yang nggak berdoa nggak? Berdoa. Berdoa semua, pintar. Kalau gitu kita bisa langsung mulai pembelajarannya? Bisa. Ada ini nggak? Kalian kalau sama Ibu ini ada tepuk-tepuk gitu nggak? Ada. Apa tuh? Ada doa. Ada tepuk pramuka. Tepuk pramuka, benar. Apal semua nggak tepuk pramuka? Apa? Kalau gitu 1, 2, 3 tepuk pramuka. Kalau pramukanya hari apa? Kalau gitu, sembari nanti Kak Aulia menjelaskan pembelajarannya, gak usah ada yang buka buku terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya Kak Aulia minta untuk buka buku, baru buka buku, oke? Pertanyaannya deh, 1, bawa buku nggak? Bawa pensil nggak? Bawa. Pulpen. Kita bisa lihat di depan ya. Enggak. Hari ini kita akan belajar, ntar dulu deh. Aku deh bacain yang ada di depan, tolong. Norma di sekitar. Pintar. Siapa namanya? Amira. Norma di sekitar. Oke, hari ini sudah belajar tentang ini? Belum. Belum belajar tentang ini, jadi belum tahu apa itu norma? Belum. Belum tahu apa itu norma. Aku mau sekarang yang di belakang sini tuh yang gemoy. Kelihatan nggak tulisannya? Boleh dibaca? Apa itu? Pedoman atau ya kaidah yang mengatur tingkat laku manusia dalam masyarakat. Oke, siapa namanya? Api. Tepuk tangan untuk Hafiz dan Syakir. Amira. Oke, silent please. Jadi norma itu adalah aturan, pedoman atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Di sini Kak Aulia Lalu lintas. aku lalu lintas. Pernah ada yang menerobos lampu merah? Enggak. Pernah ada. Bu. Bagaimana Kak Aulia lampu lalu lintas? Misalnya gini. Misalnya kamu namanya siapa? Ajida. Misalnya Ajida naik sepeda. Ajida mau naik sepeda dari Jalan Kenari ke Jalan Garuda. Tapi kamu yang pakai jilbab hitam siapa namanya? Anin. Tapi Anin naik sepeda juga dari Jalan Dara ke Jalan Merak. Siapa namanya tadi? Ajida sama Anin ketemuan di sini. Kalau misalnya nih, nggak ada lampu merah, Ajida sama Anin mungkin bakal bang. Kalau misalnya lampu merahnya kita taruh di sini, maka yang kalau misalnya lampu merahnya ada di sini yang Banyak apaan sih? Ini yang harus berhenti ada di sini. Kalau misalnya lampu merahnya ada di sini, berarti yang harus berhenti. Tidak, balik. Kan aja ya di sini. Kalau misalnya lampu merahnya di sini, ini lampu merah nih misalnya. Ajida harus berhenti dari ke jalan Garuda. Sementara kalau misalnya lampu merahnya ada di sini, Anin maka harus berhenti ke jalan Garuda. Jadi gunanya lampu merah adalah untuk ganti
Gantian. Jangan dipencet-pencet ya. Oke? Usah kok. Pencet nggak tadi? Agak. Nggak dipencet-pencet kan? Agak. Oh, berarti Gunanya aturan adalah untuk mengatur supaya kalau misalnya di jalan lalu lintas depan, Ya. belakang. Kalau misalnya di lalu lintas kita menggunakan lampu merah supaya enggak macet, supaya enggak ada tabrakan, supaya jalanannya enggak rusuh. Kalau rusak mati cot. Ya. Terus, nah sekarang norma itu ada dua, yang tertulis sama yang nggak tertulis. Aulia mau tanya di sini ada yang mengetahui fenomena begal pocong? Begal pocong itu kan mencuri harta benda ya. Ya. Jadi dia pakai tembok, dia Ya. jadi pocong gitu tiba-tiba untuk nanti menakuti yang punya rumah keluar, akhirnya yang punya rumahnya kosong, akhirnya dia bisa masuk ke dalam untuk mencuri harta benda. bukan Nah, pertanyaan ke Aulia, misalnya si begal pocongnya ketangkap, maka akan dihukum atau enggak? Dihukum sama siapa? Kemarin ketangkep. Dihukum sama siapa? Warga. Yang berhak menghukum itu bukan warga. Polisi. Itu aturan tertulis. Ada di undang-undang. Undang-undang itu maksudnya peraturan negara yang menuliskan kalau kamu dilarang mencuri. Kalau mencuri akan ada tindak pidana. Kalau misalnya tadi kita ngomongin soal lalu lintas, kalau kamu menerobos lampu merah, maka kamu akan ditilang. Itu contoh peraturan yang tertulis yang ada tulisannya. Sekarang pertanyaan kau lihat, yang nggak tertulis, ada nggak di sini yang di rumahnya nggak tertulis kalau misalnya Anin kalau lewat depan orang tua harus kayak gini, ada nggak yang tertulis kayak gitu di rumahnya? Ada yang tertulis, benar? Di mana tertulisnya? Di Nah, rumah saya. di rumah kamu di mananya tapi? Ayo, berarti kamu bisa bilang ada memang, tapi kebanyakan nggak ada yang tertulis ya. Kebanyakan kalau misalnya, sekarang pertanyaan aku gini, ada nggak yang kalau jalan sekolah nih mau berangkat sekolah nggak saling sama orang tuanya? Nggak ada. Nggak ada. Tapi peraturannya tertulis nggak harus saling sama orang tua? Ada nggak di pintu kamarmu ditempelkan? Nggak ada. Itu namanya peraturan yang tidak tertulis, kamu jalankan, tetapi tidak ada peraturannya di tulisan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Sudah paham soal peraturan tertulis dan tidak tertulis? Sudah. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis norma yang ada di Indonesia. Ya. Di Indonesia ada 4 jenis norma. Yang pertama adalah norma agama, kesusilaan, kesopanan, sama hukum. Kita bahas satu-satu. Nah, ini gambarnya lagi ngapain sih? Wahyu. Lagi ngaji, lagi baca apa? Quran. Nah, kalau norma agama, wahyu. Nah, lalu aku mau minta ini nih, minta siapa nih? Nih. Iya. Boleh dibaca di depan tulisannya apa? Bersumber dari wahyu Tuhan. Kamu siapa namanya? Wahyu. Tepuk tangan buat Nova dong. Oke, di sini ada yang pakai wahyu. Iya, bapaknya. Oh iya. Bapaknya. Iya. Ayo. Oke. Sekarang kita lihat ke depan lagi. Norma agama itu bersumber dari wahyu Tuhan. Yang paling belakang yang Pecita. Norma agama itu bersumber dari apa? Wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan. Maksudnya gimana contohnya? Kamu, kita yang umat muslim, adakah di sini yang agamanya bukan muslim? Ya. Tapi muslim semua? Ya. Oke. Di umat muslim kita punya satu kitab suci namanya? Namanya apa? Ada yang mulutnya kayak gini, ada yang mulutnya nggak bicara nih. Apa namanya? Namanya Al-Quran. Di dalam Al-Quran tertulis larangan-larangan. Misalnya, larangan berjudi, larangan berbohong, larangan memakan makanan haram. Itu peraturan yang tertulis di dalam Al-Quran. Termasuk namanya norma Quran. norma agama. Jadi contohnya norma agama tuh itu ya. Sampai sini sudah paham? Sekarang aku mau nanya yang pakai celana batik. Pakai celana batik namanya siapa sih? Anjuna. Contoh norma agama apa? Tadi kan bersumbernya dari apa berarti? Kalau misalnya ini Wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan itu contohnya apa kalau dalam Islam? Ada di buku apa Wahyu Tuhan? Buku agama. Bukan buku agama. Ya buku agama namanya apa di Indonesia? Al-Quran. Di Al-Quran misalnya ada contoh larangan apa yang Anjuna tahu?
Larangan apa? Tidak. Ada judi. Larangan berjudi. Itu apa lagi? Apa lagi? Lo. Nyabu. Nyabu. Wah, keren. Satu lagi dong. Satu lagi apa? Aku maunya Arjuna. Minum-minuman keras. Tepuk tangan buat Arjuna. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Juta. Nah, kita bisa lanjut ke yang Juta selanjutnya. kurang Juna. Oke, yang selanjutnya namanya norma kesusilaan. Aku belum menyapa adik-adik yang ada di dekat sini. Ya. Excel. Excel tolong baca. Tepuk tangan buat Excel. Sekarang pertanyaan aku gini. Aku mau kasih contoh. Misalnya gini. Nih misalnya nih. Kamu namanya siapa? Adiba. Adiba sama Kais. Kais. Ye. Kais. Adiba misalnya lagi istirahat. Tiba-tiba Adiba ngeliat di mejanya Kais ada uang goceng. Adiba ngeliat gini, duit siapa tuh? Nggak ada yang punya, ngambil nih duitnya. Akhirnya diambil sama Adiba. Set, taruh di kantongnya Adiba. Tapi setelah jam istirahat selesai, Kais dari kantin udah balik ke sini. Adiba bilang, Kais bilang kayak gini, Dip, lihat duit aku nggak goceng. Terus tiba-tiba Adiba langsung gini dong, aduh, berarti tadi uang yang saya ambil uangnya Kais deh. Berarti tadi saya mencuri uangnya Kais dong. Jadi ada kegelisahan di dalam hatinya Adiba. Itu yang dinamakan norma kesusilaan. Ketika kamu melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak harus kamu lakukan, misalnya mencuri punyanya teman, misalnya ngejailin teman, narik-narik kerudung teman, atau narik-narik sepatu teman, kamu punya rasa bersalah di hati. Dan itu yang namanya norma kesusilaan. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada. Nggak ada? Ada. Oke, kita lanjut ke norma yang selanjutnya. Norma kesopanan. Nah ini nih. Gemoy juga. Kamu namanya siapa? Ahok. Arzaka. Arsaka. Arsaka boleh dibaca di depan. Tepuk tangan buat Arzaka. Jadi norma kesopanan itu bersumber dari tata pergaulan masyarakat tertentu. Sekarang Kak Aulia mau tanya. Kalau misalnya Kak Aulia bilang bersumber dari tata pergaulan masyarakat tertentu, itu berarti di setiap masyarakat punya kebiasaan yang berbeda. Misalnya gini, misalnya di rumahnya Kak Aulia, kalau kita lagi ngomong sama orang tua, terus kita menatap langsung mata orang tuanya, itu juga nggak sopan. Kita harus tunduk kalau misalnya ngomong sama orang tua. Tapi ternyata di rumahnya Ajida, menatap orang tua saat lagi ngomong itu harus dilakukan. Kalau Ajida malah ngeliat kemana-mana nih pas lagi orang tua ngomong, malah dimarahin sama mama. Jadi di setiap masyarakat itu berbeda. Tergantung kamu lagi ada di mana. Sampai sini norma kesopanan sudah mengerti? Norma kesopanan itu kalau misalnya kamu nggak melaksanakannya nih, misalnya kamu melanggarnya, yang kamu dapatkan konsekuensinya biasanya akan dicemooh. Misalnya gini, kamu nggak salim sama orang tuamu pas mau berangkat sekolah, pulang-pulang kamu pasti bakal dimarahin, dicemooh sama orang tuanya, dimarahin sama orang tuanya. Sampai sini paham? Bisa kita lanjutkan? Yang belakang bertiga bisa kita lanjutkan? Tadi norma kesopanan apa contohnya? Contohnya, kalian lihat di depan, nggak ada di depan. Apa contohnya? Lupa kata dia. Contohnya apa? Contohnya itu salim sama orang tua ketika lagi mau berangkat Sekolah. Berangkat sekolah. Atau kalau misalnya ini ada nggak yang misalnya malam-malam nih, malam-malam lewat kuburan, kalian pasti gini, misi. Kagak. Ada nggak yang kayak gitu? Kagak. Nggak ada. Iya ada yang kayak gitu kan? Nah itu adalah salah satu, itu tertulis atau enggak? Tertulis. Tidak tertulis, nggak ada. Udah berisik lu Poles teh. Gimana? Di pohon nangka. Di pohon nangka ada tulisannya. Ada. Kebanyakan nggak tertulis. Jadi itu salah satu contoh norma yang tertulis adalah norma sopan. Norma yang tidak tertulis. Nah, kita masuk ke norma yang terakhir. Mana kutu. Ini gambarnya gambar apa sih? Gambar polisi. Gambar polisi lagi ngapain? Silang. Kalau ini udah tahu lah ya. Ye. Misalnya kamu mencuri, ketahuan sama warga, dibawa ke polisi. Diapain sama polisinya? Berapa?
Sama polisi. Sekarang Kak Aulia ada sedikit kuis. Satu. Kuisnya adalah norma apakah ini? Siapa di sini pada hafal absennya? Hafal. Kalau itu pertanyaan pertama buat absen 16. Siapa 16? Kais. Kais. Kalau itu Kais. Pertanyaan yang pertama untuk Kais. Norma apakah ini Kais? Budak. Norma agama. Apakah benar? Toleransi. Tepuk tangan buat Kais. Kan waktu makan. Pertanyaan yang kedua untuk absen 21. Ya, Saka. Saka. Norma apakah ini Saka? Norma kesopanan. Norma kesopanan? Enggak Saka. Benar. Pertanyaan yang ketiga untuk absen 1. Dan satu. Depa. Siapa yang mana? Kamu? Siapa namanya tadi? Depa. Adefa. Norma apakah ini Adefa? Baunya juga. Aling ya Depa. Norma apa? Hukum. Norma asusila atau hukum? Ini biasanya kalau hukuman ada hukuman biasanya di sama polisi. Ya. Norma hukum. Benar nggak sih norma hukum? Nah, sekarang pertanyaan Kaulia, kenapa perlu ada nomor? Kenapa perlu ada aturan? Sekarang bayangin nggak ada peraturan yang bilang bahwa kalau kamu begal orang, itu kamu bakal dihukum. Ya. Begal pocong bakal ada di rumahmu semua. Begal pocong bakal ada Saya nggak takut, saya nggak takut. Di rumahnya ini, di rumah ini, di rumah ini. Saya nggak takut. Jadi kita nggak ada yang namanya kedamai, sama. Kalau misalnya kamu boleh nggak duduknya di sini? Satu bangku kan berdua. Kamu di mana statusnya? Di sini. Yang harusnya pisah siapa? Saya. Ayo. Yang masih bertiga, berdua. Ini nih. Ini harusnya di mana satu lagi? Saya. Pak. Nah, mengapa perlu ada norma? Memberikan perlindungan. Jadi kalau misalnya nggak ada norma, begal pocong ada di rumah kalian semua, di rumah kalian juga terlindungi nggak kita? Terlindungi. Ya. Kan ada saya. Enggak, karena nggak ada hukum, nggak ada peraturan yang bilang kalau begal pocong bakal dipenjara, dihukum. Sampai sini sudah mengerti? Ya. Bisa dilanjut? Bawa buku? Keluarkan buku. Ya. Buku tulis nanti bukunya sobek kertas 1. Paketnya juga nggak usah. Buku tulis saja nanti kertasnya dipakai pulpen dan pensil boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Salah satunya maksud kalian kali. Jin banget Jun. 15 menit sama yang dia kepotong di 20 menit 20 menit lebih. Udah 20 menit lebih. Ini nggak dibantuin bang. Enggak, ya aja. Sudah dikeluarkan semua bukunya? Sudah. Ada yang kemana-mana? Saya juga nggak bawa. Sudah Ngapain? bukunya semua? Pensil yang satu-satu. Debe. Ini ada apa lagi nih? Ada. Tolong tahu. Kenapa ini ada apa? Kamu kertasnya mana? Nih. Dibuka kertas, dibuka bukunya, disobek kertasnya satu. Sobek dulu sama. Pulpen dan pensilnya dipegang semua. Sudah? Oh. Kamu bilang udah bersih tadi. Sudah. Kayaknya tadi ngomongnya belum sih, udah ngulangin. Ini belum nih kayaknya nih. Ya. Nah, oh ini jangan ngomong dong, ngantuk. Ya boyo.
Gak boleh gitu. Oke. Gak boleh berantem. Tugas kalian hanyalah satu. Pernahkah kalian Jadi yang ditulis di kertasnya adalah pertama, pernahkah kalian melanggar norma? Norma apa yang dilanggar? Polisi. Kalian ceritain misalnya, Kak, aku pernah gak sengaja salim sampai gak salim sama orang tua aku, pulang-pulang aku dimarahin. Terus juga selain menceritakan normanya, bagaimana kalian melanggar normanya, ceritakan juga bagaimana cara kalian memperbaiki kesalahannya. Misalnya gini, Kak, tadi kan aku melanggar norma kesopanan. Aku gak salim sama orang tua aku, pulang-pulang aku dimarahin. Cara aku memperbaikinya adalah dengan besoknya salim sama orang tua. Contohnya kayak gitu. Singkat saja, kalau dia beri waktu selama 10 menit untuk menulis bisa? Bisa? Dimulai dari sekarang. Tunggu. Kalau ada yang nggak menulis nanti ada. Aduh. Ada, kalau ada yang nggak menulis nih ada. Giman. Diberikan nama, ditulis namanya dan juga kelasnya. Gimana? Kau belum mulai menulis? Hari tanggal tulis. Hari tanggal tulis, namanya ditulis, kelasnya ditulis. Ini pulpen dong. Ini tanggal berapa? Yuk, pulpen Tanggal berapa nih? Bu, ini tanggal 5. Tanggal 6. Pak. Masa iya nggak pernah melanggar norma? Dap, nomor pulpen. Pernah. Pernah. Pulpen lebih. Ini pelajarannya bukan satu-satu. Kamu kemana pulpen lu? Sama. Nggak jadi kak. Sama Juna juga ya kok. Waktunya hanya 10 menit. Ayo, jangan lama-lama. Kak, ini pelajaran di pasien kak. Belajar kipas, betul. Kok ini tulisan apa? Ya Allah, tulisannya kamu pernah melanggar norma apa? Norma apa aja kan? Ya, misalnya kamu pernah melanggar norma apa, terus bagaimana cara memperbaikinya? Misalnya kamu melanggar norma hukum, melanggar norma apa namanya? Misalnya kamu melanggar norma cara memperbaiki. Lagi butuh pulpen. Bagus lah. Maling mangga boleh kan kak? Maling mangga boleh. Sekarang gini, ini kan namanya rahasia. Ini namanya kejujuran. Gak usah ngomongin terlebih dahulu. Jadi tulis saja langsung. Apapun yang kamu mau tulis, tulis langsung. Nanti dikumpulkan ke Kaulia baca sendiri. Oke? Kenapa? Yang di depan pertanyaannya gak usah. Gak apa-apa kalau sudah terlanjur ditulis, gak apa-apa. Tulisin pak. Waktunya aja. Tulisin yang pernah. Baik. Pulpen pak. Tadi kan ada 4 tuh jenis norma tuh. Thank you. Nih ada 4. Kira-kira kamu pernah melanggar norma apa nih? Hukum. Pernah meninggalkan sholat nggak? Enggak. Pernah. Melanggar norma atau enggak? Langgar. Boleh. Kesulian apa disebut sholat bu? Hah? Kesulian. Sholat. Sholat. Sholat itu agama. Itu ada Agama. Melanggar norma agama kalau sholat. Nah, absen juga ditulis kak. Nggak usah, nama dan kelasnya saja. Ya jangan lama-lama. Nih. Sok. Ini 8:03. Istirahatnya jam berapa sih? 9. 9. Emang tahu sih dia. Bang abang dari Jogja. Kok ini malah Dia dari di Jogja, ke asli sini? Jogja. Apakah benar dari Jogja? Jujur nggak? Kamu mau ngasih tahu sama temanmu kamu melanggar Kak. apa? Yuk. Kak, tulis norma itu berapa? Satu aja, kamu pernah melanggar berapa norma memangnya? Kok satu? Enggak, ya sudah tulis dulu. Mangga kak. Mangga dari Jogja. Nanti kita ngomongin itu nanti, kamu tulis dulu. Tulis. Udah kelar bang? Udah kelar. Cuma segitu Kalau doang. ada yang sudah selesai mengerjakan boleh ke depan. Juna kayak mana Juna? Tulisnya kayak mana? Tadi katanya sudah selesai. Ini kata abang-abangnya. Ayo. Jogja. Kalau ada yang sudah selesai sini dibukukan. Ini udah selesai Kutuk, banget. kutuk. Kan tulisnya norma yang pernah lu ituin, langgar. Yang bukan. Jadi begini, norma lama mau kan dituin mana?
Norma yang pasti lah tiap hari. Duh, kutuk. Norma maling boleh Pak? Boleh, kan tadi sudah Kak Aulia bilang kalau misalnya ada yang dilanggar langsung ditulis saja. Ini main rahasia-rahasiaan, kamu nggak perlu kasih tahu teman sekelasmu. Maling ya? Ayo. Sorry. Siapa ya? Nah, kutuk. Kamu dari tadi nggak nulis-nulis kalau lihat. Ayo, tulis. Oke, kalau sudah dikumpulkan sini ke depan. Au, coba lihat au. Coba lihat, Dra. Dendam. Itu sini. Ini kenapa belakang-belakang? Emang kalian pernah melanggar norma yang sama? Gak untuk diskusi, ini pekerjaan sendiri-sendiri. Nulisnya juga di kertas sendiri. Ini yang mau selesai. Bani. Siapa namanya? Siapa lagi terus? Udah, tangkap ya. Bang, saya pernah bang. Satu orang doang yang tangkap. Paling fancy. Ada lagi yang udah Udah selesai? selesai. Udah selesai. Dikit lagi. Selesai dulu. Satu orang doang yang tangkap. Nggak usah panjang-panjang. Norma apa yang pernah dilanggar? Misalnya norma hukum. Apa yang dilanggar? Saya tadi melanggar. Bagaimana cara kalian menyelesaikan yang bisa diminta maaf? Itu aja sudah. Jangan panjang-panjang. Besok laki-laki. Berakhir. Di mana ya? Di Cimin. Cimin. Udah. Wajib. Coba wahyu dulu ya. Coba namanya tadi. Wahyu. Amdan. Idris. Mana ini kan dulu. Yang belakang belum ada yang boleh dikit nggak apa-apa. Saya udah Pak. Banyak-banyak. Kue ini kita mau. Ada karen nggak? Acing. Halo. Lu berisik Pak. Ini ada Wendy sama kayak itu. Batu menangis. Itu acing. Tapi yang kata kakak itu. Anja. Ada lagi yang belum selesai? Kalau yang sudah selesai, Lebih kurang atau lebih tinggi? nggak kemana-mana, nggak recokin sama kids ya. Dia ada nama. Oh ya. Oh iya, gue lupa. Mau masuk nanti. Jadinya. Bukan, Cok. Habis. Masa dong? Kan solusi. Itu kalau kayak perawat bisa seharian. 3 malam aja 2 hari 3 malam. Kalau mungkin dekat, mungkin ayo maju. Perawat.
Udah berani dulu takut ya? Ada saudara saya, itu ke Malaysia. Iya. Kamu berenang lagi di Malaysia. Nyampe. Oh, Medan. Medan apa? Magelang ya? Magelang. Magelang. Kamu ada Malaysia, Jawa. Ada yang belum selesai lagi. Junaus kan dia Ini lagi bangkunya yang belakang. Yang Udah. Apa guys? Anteng. Berantem. Kembali kita ke teman-teman yang lain. Sekarang kamu yang bertanya. Salsa apaan sih? Tendang lu. Sebelum kita ini sebenarnya pelajarannya sudah selesai yang bersama dengan kamu ya. Ahok. Yang Ahok. akan dilanjut sama Bang Rahmat. Tapi sebelum kita menyelesaikan, kau mau tanya satu orang. Saya udah kemana-mana. Bani. Oh iya. Lanjutin gua katanya habis istirahat. Ya. Oh pergi. Bela dia. Istirahat jam berapa kak? Biasanya jam berapa? Sembilan. Aku mau tanya sama Hamzah. Cepetan di. Hamzah tadi kan ada 4 Oh, sama apa aja? ya. Full. Agama. Ini 2 aja deh. Siram, Tadi siram. Hamzah udah norma kesusilaan sama Bagi dong, agama. dong. Sisanya Ah, ya, dia apa? mau Duduk banget. perempuan cantik yang mau menggunakan Iya.